Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video-video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa contoh dari struktur data dinamis, antara lain array list, kemudian ada linked list, stack, dan juga queue. Nah, di video kali ini kita akan mencoba gimana sih caranya kalau kita mau mengakses tiap elemen di dalam masing-masing collection. Jadi di sini ada dua cara pilihan yang akan kita demokan di sini. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan iterator interface dengan menggunakan iterator seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan for each loop. Oke, kita langsung aja ke kode programnya. Di sini saya sudah punya 4 collection. Yang pertama dia menggunakan tipe array list. Kemudian yang kedua kita punya daftar kata LL dengan tipenya adalah linked list. Kemudian ada tumpukan kata dengan tipenya adalah stack. Dan antrean kata yang tipenya adalah queue. Jadi masing-masing collection di sini memiliki 5 elemen ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 elemen dalam tiap collection. Sekarang kita akan menggunakan iterator di sini untuk mengakses tiap elemen dalam masing-masing collection. Oke, contohnya kita akan mencoba mengakses yang array list terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan iterator dari kelas iterator ya. Kemudian misalnya kita kasih nama ITR, kemudian kita kasih misalnya ini adalah untuk yang daftar kata AL ya, untuk yang array list. Dot iterator. Nah, di sini ada informasi ya bahwa iterator ini akan mengembalikan suatu iterator. Jadi array list ini dia sudah ada iteratornya yang mana kita bisa akses dengan menggunakan fungsi iterator. Tuh, jadi dia akan memberi reference ke iterator collection tersebut. Jadi kita bisa mengarahkannya ke dalam iterator ini. Oke, seperti ini. Jangan lupa kita perlu mengimpor ya dari java.util iterator. Setelah itu kita bisa menggunakan while itr.hasNext. Nah, jadi ketika misalnya kita menggunakan iterator ini, dia ini pertama-tama akan diarahkan di elemen yang di awal ya, jadi dia akan menunjuk ke awal terlebih dahulu, menunjuk di awal terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya ada hasNext, di sebelahnya ada elemen nggak sih? Oh, kalau ada, maka dia akan mengakses elemen yang di sini. Oke, jadi contohnya kita coba lanjutkan dulu ya. HasNext, kemudian misalnya di sini kita akan menampilkan isi dari elemen tersebut, yaitu kita akan panggil dengan itr.next. Nah, ini. Jadi di sini apabila ada hasNext, maka kita akan menampilkan next-nya itu apa. Nah, selanjutnya ketika kemudian ini akan berulang, penunjuk ini akan menunjuk ke elemen selanjutnya. Nah, seperti itu. Apakah hasNext ada elemen setelahnya? Oh iya, ada elemen lagi setelahnya. Maka dia akan menampilkan dengan memanggil fungsi itr.next. Begitu seterusnya sampai kemudian dia akan sampai ke paling akhir ya. Jadi misalnya sudah sampai di paling akhir, dia akan bertanya nih, ITR hasNext. HasNext ada nggak? Oh, ternyata dia nggak ada nih. Sudah nggak ada lagi elemen-elemen setelahnya. Maka dia akan berhenti dan akan keluar dari loop while ini. Gitu ya. Jadi itu adalah ilustrasi bagaimana cara bekerja iterator. Oke, kemudian kalau misalnya ini kita coba, kita jalankan. Nah, maka dia akan menampilkan ini ya, ada virus, Rahma, demo, FPA, array list. Jadi dia akan menampilkan masing-masing elemen yang ada di dalam, di sini ya, ada virus, Rahma, demo. Kita lihat ya, sama ya isinya. Kita sudah berhasil mengakses tiap elemen yang ada dalam daftar kata AL. Oke, jadi begitu caranya. Oke, ini kita hapus saja. Kemudian selanjutnya kita kasih tanda ya, biar kelihatan bedanya. Oke, kita akan coba kita gunakan iterator yang sama, variabel iterator juga. Yang ini tadi, sekarang kita arahkannya ke yang punyanya linked list, yang collection linked list. Jadi di sini kita pakai daftar kata ll.iterator. Nah, di sini kita sudah mengarahkan iteratornya. Jadi kalau tadi misalnya iteratornya di sini ya, itr. Nah, itr. Oke, nah sekarang ITR-nya itu mengarahkannya ke yang collection kedua ya. Mohon maaf gambarnya jelek karena saya lupa pakai pen tab nih.
Nah, sekarang ITR sudah bukan menunjuk ke yang iterator array list lagi, tapi mengarah ke collection yang kita punya kedua, yaitu daftar kata LL. Jadi dia sudah tidak menunjuk ke yang sebelah sini lagi, tapi menunjuk ke yang collection linked list yang di sini. Oke, jadi itu contohnya, di mana kita bisa mengiterasi lagi seperti tadi. Kita gunakan while loop lagi di sini, di while itr.hasNext, kemudian kita tampilkan itr.next. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya ini kita coba jalankan, kita lihat hasilnya, dia akan menampilkan tadi yang pertama yang dari collection array list, kemudian yang kedua adalah dari yang linked list. Jadi semuanya bisa menggunakan iterator ini. Jadi kita coba untuk yang selanjutnya ya, untuk tumpukan dan juga tumpukan kata .iterator. Oke. Kemudian kita bikin while loop lagi. Next, kemudian kita tampilkan isi dari next elemennya. Kemudian kita kasih, oke ini kita kasih pembatas ya, biar kelihatan bedanya. Oke, di sini juga kita kasih. Oke, kemudian terakhir adalah kita mengarahkan ke yang antrean. Antrean kata .iterator. Ini, kemudian kita gunakan while. Kalau ada elemen setelahnya dari hasNext, maka kita akan menampilkan elemen next tersebut. Oke. Jadi ini kalau misalnya kita tampilkan, kita lihat bahwa dari masing-masing collection, array list, linked list, stack, dan juga queue telah berhasil ditampilkan, diakses masing-masing elemennya, dan juga ditampilkan tiap elemennya tersebut. Oke, kita sudah berhasil melakukan iterasi, mengakses tiap elemen dengan menggunakan iterator. Ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, kemudian cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan for each. Yang kita lihat di sini dia lebih simple sih ya. Jadi kalau misalnya ini tadi kita menggunakan bisa menggunakan dua baris sebenarnya. Yang tadi di sini kita pakainya dua baris ya. ITR dan juga while. Sedangkan kalau nanti di sini kita bisa cuma pakai satu baris saja juga bisa. Oke, mungkin kalau misalnya biar lebih jelas, saya langsung demokan saja. Jadi kita bisa menggunakan for string, misalnya pakai text. Kita kasih nama teks, kemudian kita mau akses yang daftar kata AL awalnya ya. Kemudian apa sih yang kita lakukan? Yaitu kita akan menampilkan elemen teks. Jadi di sini for each ya, di dalam daftar kata AL ini yang ada di atas ini, kita punya beberapa elemen. Nah, nanti dia akan mengakses tiap elemen yang ada dalam collection tersebut, dan tiap elemennya itu akan disebut teks di sini. Jadi misalnya ini elemen pertama dia ada 5 elemen tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, seperti ini. Nah, nanti dia akan mengakses tiap elemen yang di sini, dan mana tiap elemen yang sedang diakses, maka dia akan kasih nama teks. Gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya dia lagi akses ini, maka ini menjadi disebut teks, kemudian teksnya nanti akan menunjuk ke elemen selanjutnya, teks kemudian akan menunjuk ke elemen selanjutnya, dan seterusnya. Oke, mohon maaf gambarnya jelek. Jadi kita bisa menggunakan for each seperti itu. Oke, mungkin kita kasih jarak. Oke, di sini saya copy paste saja biar cepat. Kita bisa juga menggunakan untuk yang LL, untuk yang linked list. Kemudian kita bisa juga menggunakan untuk yang stack. Di sini kita pakainya adalah tumpukan kata. Kemudian kita di sini juga bisa menggunakannya untuk yang queue atau antrean kata tadi nama collection-nya. Oke, kita coba jalankan. Di sini akan tertampil ya, ada beberapa kali. Tadi yang 4 pertama, 1, 2, 3, 4, ini kita tadi menggunakan yang iterator. Kemudian di sini saya lupa ada kasih pembatas ya, jadi mulai dari sini sebenarnya sudah mulai yang pakai for each. Jadi terlihat bahwa kita juga bisa menggunakan for each untuk menampilkan tiap elemen di dalam suatu collection. Oke, jadi seperti itu demo untuk kita cara mengakses elemen dalam collection.
Jika ada yang masih bingung atau yang mau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.